Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Rizky Gunanti, peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 134, Kelompok 1, Sub Kelompok 2, Diklat Latsar BPSMD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Anissa, Angkatan Latsar CPNS 134, Kelompok 1, Sub 2, Diklat Latsar BPSDMD Provinsi Banten. Nama saya Yovita Magdalena, peserta Latsar CPNS Angkatan 134 tahun 2026, Kelompok 1, Sub Kelompok 2, Diklat Latsar BPSDMD Provinsi Banten. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan bukan sekedar konsep, melainkan pedoman sikap perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Salah satu isu yang sangat nyata adalah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi melalui media sosial. Informasi yang tidak terverifikasi dapat memecah belah persatuan, menimbulkan konflik horizontal, serta menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga negara. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat melemahkan ketahanan nasional. Selain itu, radikalisme dan intoleransi juga menjadi tantangan serius dalam kehidupan kebangsaan. Indonesia yang berdiri di atas beragam suku, agama, ras, dan budaya membutuhkan sikap saling menghormati dan toleransi yang tinggi. Ketika nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak dijaga, maka potensi perpecahan akan semakin besar. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika adalah kekuatan bangsa yang harus dirawat bersama. Isu lainnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta menghambat terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan nasional. Selanjutnya, kita juga menghadapi persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketika sumber daya alam rusak, maka generasi mendatang akan kehilangan haknya untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kemudian, perkembangan teknologi yang begitu pesat juga membawa tantangan baru berupa kejahatan siber. Serangan siber terhadap sistem pemerintahan, penyalahgunaan data pribadi, hingga penipuan digital dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks ini, literasi digital dan penguatan sistem keamanan menjadi hal yang sangat penting. Wawasan kebangsaan bagi ASN bukan hanya pemahaman teoritis tentang negara, tetapi cara pandang, sikap, dan perilaku yang senantiasa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagai ASN, kita wajib memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika dalam menjalankan tugas. Sila ketuhanan mengajarkan integritas dan kejujuran. Sila kemanusiaan menuntun kita untuk memberikan pelayanan yang adil dan manusiawi. Sila persatuan mengingatkan bahwa kita adalah perekat bangsa. Sila kerakyatan menuntut kita bekerja secara demokratis dan partisipatif. Sila keadilan sosial menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan dan pelayanan yang kita berikan. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan terhadap wawasan kebangsaan semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat dapat membawa dampak positif maupun negatif. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, intoleransi, serta paham radikalisme dapat mengancam stabilitas nasional.
Sebagai ASN, harus menjadi contoh dalam bermedia sosial yang bijak, tidak mudah terprovokasi, serta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Wawasan kebangsaan mendorong ASN untuk bekerja tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar menghadirkan solusi bagi masyarakat. Setiap kebijakan dan tindakan harus berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya meyakini bahwa ASN adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Ketika ASN bekerja dengan hati, berpegang pada nilai-nilai kebangsaan, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dari kepercayaan itulah lahir dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Mari, dengan semangat nasionalisme, integritas, profesionalisme, dan komitmen untuk melayani, kita dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Semoga kita semua mampu menjadi ASN yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai kebangsaan dan moralitas.